Halo, anak-anak kelas 5 SD Strada Santo Ignatius. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran, rangka manusia, dan prinsip-prinsip seni rupa. Pembelajaran jarak jauh kelas 5 SD Strada Santo Ignatius pada tanggal Rabu 21 Juli 2021. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan untuk kami di pada pagi hari ini, sehingga kami masih dapat menghirup udara yang segar untuk beraktivitas pada pagi hari ini sampai nanti malam lagi. Kiranya Engkau memberkati kami dalam mengikuti PJJ hari ini dengan penuh sukacita, dan kami bisa menjadi anak-anak yang semakin baik dan pintar selalu. Doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, ide pokok, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Artinya, setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran. Pokok pikiran dapat dilihat dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yuk kita ketahui. Ada 4 cara untuk menentukan pokok pikiran. Yang pertama, bacalah dengan seksama seluruh kalimat dalam satu paragraf. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya. Yang ketiga, kalimat utama terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, atau keduanya. Artinya berada di awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tentukan ide pokok atau pokok pikiran dari kalimat utama. Bacalah teks bacaan berikut ini ya, anak-anak. Rangka manusia. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga membentuk tubuh. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Tulang rangka kepala atau tengkorak berfungsi melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain otak. Apabila kepala terbentur, otak akan terlindung dari kerusakan karena adanya tulang tengkorak. Rangka kepala atau tengkorak meliputi
tulang-tulang tengkorak, tulang wajah, dan tulang pelindung otak. Tulang rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang merupakan penopang punggung. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai. Dari bacaan ini, kita bisa menentukan ada beberapa paragraf. Ingat ya anak-anak, paragraf bisa kita lihat dari bagian yang menjorok ke dalam. Nah, di sini terdapat 4 paragraf. Yang pertama, rangka adalah susunan tulang-tulang sampai rangka anggota gerak merupakan paragraf yang pertama. Tulang rangka kepala sampai tulang pelindung otak merupakan paragraf yang kedua. Tulang rangka badan sampai membentuk rongga dada merupakan paragraf yang ketiga. Rangka anggota gerak sampai tungkai merupakan paragraf yang keempat. Jadi, bacaan ini memiliki 4 paragraf. Setiap paragrafnya memiliki ide pokok. Nanti kita akan belajar bagaimana cara menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada pada bacaan ini. Paragraf yang pertama. Tadi anak-anak sudah membaca paragraf yang pertama. Bu Guru akan mengulanginya. Rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga membentuk tubuh. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Dari paragraf yang pertama, kita bisa menentukan jenis paragrafnya terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui kalimat utamanya. Nah, jenis paragraf di atas merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utama dari paragraf 1 adalah rangka adalah susunan tulang-tulang yang saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga membentuk tubuh. Artinya kalimat utamanya berada di awal paragraf. Dari kalimat utama ini kita bisa menentukan ide pokok atau pokok pikiran. Kalimat utama ini sedang membicarakan tentang arti rangka. Berarti ide pokoknya adalah atau pokok pikirannya adalah rangka manusia tersusun dari tulang-tulang yang saling berhubungan. Paragraf yang kedua, tulang rangka kepala atau tengkorak berfungsi melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain otak. Apabila kepala terbentur, otak akan terlindung dari kerusakan karena adanya tulang tengkorak. Rangka kepala atau tengkorak meliputi tulang-tulang tengkorak, tulang wajah, dan tulang pelindung otak. Dari paragraf kedua ini, kita bisa menentukan jenis paragrafnya.
Jenis paragraf di atas merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Berarti di paragraf kedua, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalimat utamanya yaitu tulang rangka kepala atau tengkorak berfungsi melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain otak. Dari kalimat utama ini kita bisa menentukan pokok pikiran. Kalimat utama ini sedang membicarakan tentang tulang rangka kepala atau tengkorak. Maka pokok pikirannya adalah fungsi tulang rangka kepala. Paragraf yang ketiga. Tulang rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang merupakan penopang punggung. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada. Paragraf ketiga ini bisa kita tentukan jenis paragrafnya. Dari bacaan tersebut, jenis paragraf dari paragraf ketiga yaitu adalah paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utamanya yaitu tulang rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Dari kalimat utama tersebut, kita bisa menentukan ide pokoknya atau pokok pikiran. Kalimat utama ini sedang membicarakan tentang tulang rangka badan. Berarti pokok pikirannya adalah susunan tulang rangka badan. Paragraf keempat. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai. Dari paragraf ini kita bisa menentukan jenis paragrafnya, yaitu paragraf deduktif. Karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utamanya yaitu rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bawah atau tungkai. Dari kalimat utama tersebut kita bisa menentukan pokok pikirannya. Nah, pokok pikiran dari paragraf yang keempat adalah susunan tulang rangka anggota gerak. Karena pada kalimat utama sedang membicarakan tentang susunan tulang rangka anggota gerak. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar atau membaca paragraf-paragraf yang berhubungan dengan rangka manusia. Sekarang kita akan lebih mendalami pelajaran tentang rangka manusia. Anak-anak, perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar rangka manusia. Nah, kalau kalian perhatikan, rangka manusia berada di bagian kepala dari ujung kepala sampai ujung kaki. Banyak tulang-tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Artinya, rangka adalah susunan tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Dari tulang tengkorak
sampai tulang kaki semuanya berhubungan satu sama lain. Rangka manusia terdiri dari tulang-tulang yang berjumlah 206 tulang. Tulang terbesar dalam tubuh manusia adalah tulang paha. Tulang terkecil dalam tubuh manusia adalah tulang sangmurdi. Tulang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan luar yang kuat dan lapisan dalam yang lemah. Lapisan luar disebut juga tulang kortikal. Lapisan dalam bersifat lebih lunak disebut juga tulang trabekular. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang fungsi rangka manusia. Fungsi rangka manusia yang pertama adalah melindungi organ tubuh yang lunak. Artinya, organ-organ tubuh manusia ada banyak di dalam tubuh. Contohnya ada otak, ada paru-paru, ada jantung, ada hati, pankreas, dan lain-lain. Semua organ tubuh tersebut dilindungi oleh tulang-tulang yang ada, agar organ-organ tersebut ketika terbentur tidak sakit. Fungsi rangka yang kedua yaitu tempat melekatnya otot-otot tubuh. Selain tulang, manusia juga memiliki otot. Nah, tulang ini sebagai tempat melekatnya otot, artinya otot-ototnya menempel pada tulang. Fungsi yang ketiga yaitu menegakkan dan memberi bentuk tubuh. Artinya, tubuh manusia bisa menjadi tegak dan memberikan bentuk tubuh. Ada yang gemuk, ada yang kurus, dan lain-lain. Fungsi yang keempat, membantu bergerak. Dengan adanya rangka, kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa memegang, dan lain-lain. Fungsi yang kelima adalah tempat penyusun sel darah. Contohnya, sel darah merah, sel darah putih, dan lain-lain. Nah, bagian-bagian pada rangka manusia. Sekarang perhatikan dulu gambar berikut ini. Jika anak-anak perhatikan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, terdiri ada rangka kepala, rangka badan, ada rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah. Rangka kepala berasal dari ujung kepala sampai bagian dagu. Rangka badan ada pada ujung leher sampai bagian gelang panggul. Rangka anggota gerak atas yaitu bagian tangan manusia. Rangka anggota gerak bawah yaitu pada bagian kaki manusia. Rangka manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak memiliki 2 jenis, yaitu
rangka anggota gerak atas atau bagian tangan, dan rangka anggota gerak bawah atau bagian kaki. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan rangka kepala atau tengkorak. Fungsi dari rangka kepala yaitu untuk melindungi organ penting yang terdapat di bagian kepala, seperti otak manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan bagian dari leher sampai bagian panggul manusia. Gambar rangka ini merupakan rangka badan. Nah, dari leher sampai gelang panggul merupakan bagian dari rangka badan yang tersusun dari banyak tulang. Nanti kita akan belajar tentang macam-macam tulang yang menyusun rangka badan. Fungsi dari rangka badan yaitu melindungi organ-organ penting yang terdapat di dalam rangka badan, seperti jantung, paru-paru, lambung, hati, dan lain-lain. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Gambar ini merupakan bagian tangan manusia. Nah, bagian ini merupakan rangka anggota gerak atas. Jadi, tangan manusia merupakan rangka anggota gerak atas. Perhatikan lagi gambar berikut ini. Gambar ini merupakan bagian kaki manusia. Rangka ini merupakan rangka anggota gerak bawah. Kedua rangka ini memiliki fungsi, yaitu mempermudah melakukan aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, berlari, menggenggam benda, memegang benda, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar prinsip-prinsip seni rupa. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, anak-anak bisa memperhatikan ada beberapa orang yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas ini menunjukkan mereka sedang berolahraga untuk menjadi sehat. Mereka berolahraga pada pagi hari ini. Nah, dari gambar ini terdapat prinsip-prinsip seni rupa yang bisa kalian ketahui. Contohnya, gradasi. Gradasi ini adalah bagian pencampuran warna. Contohnya, jika kalian perhatikan bagian langit. Bagian langit ada warna yang biru muda, ada yang biru tua, sampai putih. Nah, ketiga warna tersebut digabungkan menjadi satu sehingga mendapatkan gradasi warna yang lebih menarik. Nah, contohnya lagi prinsip seni rupa yang bisa kalian ketahui di sini adalah proporsi. Nah, proporsinya selalu seimbang. Tidak ada gambar pohon yang sangat besar, tidak ada pula gambar yang menunjukkan kurang seimbang. Nah,
kalian bisa mengetahui ada 8 prinsip seni rupa. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang kedua, keselarasan atau harmonis. Yang ketiga, penekanan atau kontras. Yang keempat, irama atau rhythm. Yang kelima, gradasi. Yang keenam, kesebandingan atau proporsi. Yang ketujuh, komposisi. Yang kedelapan, keseimbangan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak. Mari kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pokok pikiran adalah ide utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf. Yang kedua, setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Yang ketiga, pokok pikiran dapat dilihat dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Rangka adalah susunan tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Rangka manusia terdiri dari tulang-tulang yang berjumlah 206 tulang. Fungsi rangka manusia yaitu melindungi organ tubuh yang lunak, tempat melekatnya otot tubuh, memberi bentuk tubuh, membantu bergerak, dan tempat penyusunan sel darah. Rangka manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Dalam seni rupa terdapat 8 prinsip seni rupa, yaitu kesatuan, keselarasan, penekanan, irama, gradasi, kesebandingan, komposisi, dan keseimbangan. Tugas anak-anak pada hari ini yang pertama, catatlah catatan bahasa Indonesia yang telah diberikan di buku catatan bahasa Indonesia. Yang kedua, catatlah catatan IPA yang telah diberikan di buku catatan IPA. Yang ketiga, setelah kedua catatan tersebut selesai dicatat, mohon siswa memegang catatan yang telah dicatat, lalu difoto dengan jelas, lalu dikirimkan ke WA pribadi Ibu Guru. Yang keempat, kerjakan tugas bahasa Indonesia dari data PDF yang akan diberikan melalui WA Group. Yang kelima, kerjakan tugas IPA dari data PDF yang akan diberikan melalui WA Group. Setelah kedua tugas tersebut selesai, mohon tugas tersebut difoto dengan jelas lalu dikirimkan ke WA pribadi Ibu Guru. Refleksi kita pada hari ini yang pertama, bagaimana perasaanmu ketika mempelajari materi ini? Semoga anak-anak perasaannya senang ya, karena bisa lebih mendalami pelajaran materi ini. Apakah kamu sudah memahami materi yang disampaikan? Apakah kamu sudah menjaga kesehatan tubuh? Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari segala penyakit. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Sebelum kita melakukan aktivitas kita yang lain, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan untuk kami, sehingga kami bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh sukacita. Berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru, dan kami bisa menjadi anak yang lebih pintar lagi. Berikan pula kami selalu kesehatan, agar kami selalu sehat selalu, dan berikan juga teman-teman kami yang sedang sakit, semoga mereka diberikan kesehatan dan segera disembuhkan dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat SD Strada Santo Ignatius. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa diberkati Tuhan dan anak-anak bisa selalu menjadi yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang tua, dan untuk sesama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu bahagia dan Tuhan memberkati.